Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Bersyukur, puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadat sekolah minggu walaupun melalui online. Nah, hari ini kita akan memulai ibadat sekolah minggu. Kita semua sama-sama memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Semua tahu ini lagu kah? Kalau semua tahu, silahkan semua berdiri menyanyi sambil gerakan. Terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, kita akan memuji Tuhan lagi yang berjudul Matahari Bersinar. Oke, baik, silakan semua duduk. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Silakan semua lipat tangan, tutup mata. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Shalom Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena atas tuntunan-Mu Engkau menyertai kami, guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu. Kami boleh mengikuti ibadah. Ya, biar Tuhan, biarlah Engkau memberkati sehingga ibadat sekolah minggu pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami yang begitu banyak. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Yesus Pokok. Firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Ku Ingin Dengar Cerita.
memuji Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami telah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya Bapa, kami akan membaca firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ibu akan membacanya buat kita semua. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sama sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon yang baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah kemerdekaan atau kebebasan. Nah, banyak orang yang mengartikan salah tentang kemerdekaan. Kemerdekaan atau kebebasan bukan berarti kita hidup semau kita atau sebebas-bebasnya seperti bangsa Indonesia yang merdeka, tetapi tetap pada aturannya. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Bagaimana dengan orang Kristen yang sudah merdeka dari dosa? Kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 13 yang berbunyi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, banyak orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi masih mau hidup di dalam dosa. Anak-anak sekolah minggu, jangan mau hidup seperti itu. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Jadi, jangan kita mau hidup di dalam dosa. Seperti masih melawan orang tua, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas sekolah minggu, maunya bermain game saja, tidak mau belajar, tukang maki, masih suka tipu, berkelahi dengan teman, dan lain-lain sebagainya. Anak-anak, jangan diperhambakan oleh dosa. Jangan mau juga kita ditipu seperti Adam dan Hawa. Mereka ditipu oleh iblis. Dan iblis memakai ular atau binatang yang cerdik
untuk menggoda Hawa. Kita boleh bebas, tapi ada aturannya. Nah, ular ialah binatang yang paling cerdik, dan memang ular diciptakan menjadi binatang yang cerdik. Dan masih banyak lagi binatang-binatang yang sekarang ini dilatih untuk menjadi cerdik, seperti lumba-lumba, juga monyet dan lain-lain. Tapi di saat dosa menguasai mereka, kecerdikan mereka itu menjadi hilang. Ingat adik-adik, iblis atau setan tidak ingin kita hidup merdeka dengan Tuhan Yesus. Iblis ingin sekali adik-adik itu jatuh dalam dosa. Cara iblis ini hebat. Iblis akan memakai orang-orang yang pintar untuk menjatuhkan adik-adik ke dalam dosa. Contohnya, banyak orang dewasa yang dipakai oleh setan untuk mengajar adik-adik untuk mengeluarkan kata-kata kotor, makian, melawan orang tua, ajak bolos sekolah, ajak main game. Dan Yesus marah, Yesus tidak suka yang hal seperti ini. Dan iblis juga bisa menggunakan media internet untuk adik-adik malas untuk bekerja, malas untuk belajar. Ada juga situs yang tidak baik di internet. Kalau media sosial membuat adik-adik jauh dari Tuhan Yesus, kita jangan mau. Setan itu juga suka menipu. Seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Hati-hati adik-adik dengan teman-teman atau adik-adik sendiri yang suka menipu. Ingat, temannya itu tidak tukang menipu itu temannya itu setan. Adik-adik mau berteman dengan setan? Kalau orang penipu itu temannya itu setan atau iblis. Adik-adik Hawa memakai kebebasan itu sebebas-bebasnya. Akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Begitu juga dengan kita. Hidup kita bersama dengan Tuhan. Sering kita melakukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kita sudah sekolah minggu, tapi kita di rumah malas baca firman, malas beribadah. Nah, Hawa berjalan dengan Allah, tetapi tidak mendengarkan apa kata Allah, sehingga dia menambahi apa yang Allah katakan kepada Adam. Adik-adik juga jangan malas untuk membaca firman, biar kita jangan ditipu oleh iblis atau orang yang dipakai oleh iblis. Adik-adik yang kekasih, dosa itu menarik. Jadi hati-hati dengan tawaran iblis atau setan. Misalnya ajak bermain sampai lupa makan, mandi, kerja, belajar, berdoa, membaca firman Tuhan. Jadi kalau bermain itu harus ingat pulang tepat waktu, jangan sampai lewat waktu. Nah, adik-adik, kalau kita atau jatuh di dalam dosa, apa yang adik-adik rasakan? Yang pertama itu rasa malu. Yang kedua, mereka akan merasa takut. Kita akan merasa takut. Kita bersembunyi. Nah, berapa banyak dari kita yang malu atau takut untuk berbuat dosa? Seringkali ada banyak yang dia tidak malu atau dia tidak takut untuk berbuat dosa. Dia malah senang dengan dosa yang dia lakukan. Nah, adik-adik jangan mau untuk ditipu oleh iblis. Iblis hanya mau membuat adik-adik tidak merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Karena iblis iri dengan adik-adik. Ingat adik-adik, ketika kita jatuh atau melakukan dosa, kita sering meninggalkan Tuhan. Adik-adik harus ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ketika kita berbuat salah, orang tua kita meninggalkan kita.
Tetapi Tuhan tidak. Dia mencari adik-adik. Dia memanggil adik-adik untuk datang kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, ayatnya yang ke-10. Jadi jangan takut ya pada panggilan Tuhan. Adik-adik jangan lagi melawan orang tua, jangan lagi maki. Harus rajin baca firman, harus rajin berdoa, rajin sekolah minggu walaupun masih online, dan rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah merdeka, tapi kemerdekaan yang diberikan bukan berarti kita hidup sesuka hati kita. Ingat, ada aturannya. Jadi hiduplah di bawah aturan yang benar dan taat dengan aturan yang benar itu. Jangan seperti Adam dan Hawa. Mereka bersama dengan Allah, tetapi mereka tidak mau taat kepada Allah. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Mari kita menutup firman ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini, hingga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Tadi anak-anak sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan sudah mendengarkan cerita. Sekarang saatnya penerapan. Untuk kelas indera kecil dan indera besar, penerapannya itu adik-adik diminta untuk mengambil masing-masing foto keluarga. Terus adik-adik membuat bingkai dan menghiasinya sekreatif mungkin. Setelah bingkainya sudah dihiasi, adik-adik tulis di bingkai tersebut bahwa keluargaku bisa menjadi berkat. Nah, ini dia contohnya. Setelah itu penerapan untuk kelas tanggung, remaja, dan taruna, yaitu adik-adik menyelidiki kepotensi yang dimiliki oleh keluarga adik-adik masing-masing. Setelah itu adik-adik tulis di selembar kertas. Potensi misalnya adik-adik bapak tuh potensinya menyanyi, mama potensinya memasak. Setelah itu ditulis di selembar kertas. Nah, tugas untuk kelas tanggung, remaja, dan taruna yaitu adik-adik ajak adik-adik keluarga untuk melakukan sesuatu untuk membantu sesama yang membutuhkan. Baik, ketong semua mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Karena itu ketong akan mengakhiri ketong ibadat sekolah minggu dengan doa. Ketong sama satu hati, lipat tangan, tutup mata, ketong menghadap Tuhan di dalam doa. Ketong berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu Bapa untuk sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik Bapa. Kiranya sekolah minggu ini bisa berjalan terus untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. 1, 2, 3, Shalom.